Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitra Nuritianto, NIM saya ini 21030404109. Saya berasal dari kelas Sistem Cerdas A. Di sini saya akan menjelaskan laporan basis pengetahuan kasus sistem pakar diagnosa penyakit pada kucing. Disajikan pada materi ajar UAS Sistem Cerdas. Tabel di sini yaitu ada tiga tabel yang saya buat. Pertama adalah tabel pada nama penyakit, kedua itu tabel gejala pada setiap penyakit, dan yang ketiga adalah tabel obat setiap penyakit. Tabel di sini ada 5 penyakit, yaitu pertama leukemia, kedua ada rabies, ketiga cacing jantung, keempat ada hipertiroidisme, kelima ada diabetes. Lalu pada gejala setiap penyakit tersebut yaitu gejalanya ada 10. Pertama, demam, batuk, muntah, diare, lemas, penurunan nafsu makan, napas cepat, hidung berair, mata merah, dan gatal-gatal. Lalu, gejala untuk penyakit pertama yaitu penyakit leukemia, mengalami gejala demam, diare, lemas, penurunan nafsu makan. Lalu penyakit yang kedua yaitu rabies, mengalami gejala demam, lemas, penurunan nafsu makan, dan hidung berair. Lalu penyakit tiga ada batuk, muntah, diare, lemas, dan nafas cepat. Yang keempat, hipertiroidisme itu yang namanya susah ya. Gejalanya ada muntah, diare, dan gatal-gatal. Yang kelima, diabetes. Diabetes ini memiliki gejala muntah, lemas, penurunan nafsu makan, dan mata merah. Lalu obat setiap penyakit yaitu penyakit pertama yang tadi leukemia, ada vitamin, vaksinasi, tenofovir, raltegravir, gemcitabine, desitabine, dan yang penyakit kedua itu rabies, ada vaksinasi rabies, imunoglobulin. Lalu yang ketiga, 4, 5, seperti yang ada pada di sini ya, namanya sulit semua. Setelah tabel-tabel tersebut, di sini ada penjelasan identifikasi kerusakan pada hewan kucing. Kerusakan pertama yaitu akibat penyakit leukemia, yaitu penyakit jenis kanker pada darah yang mempengaruhi kucing. Di sini gangguan yang terjadi pada kucing itu gangguan pada sumsum tulang, ada gangguan sistem kekebalan tubuh, kerusakan organ-organ vital, gangguan pernapasan, masalah pencernaan. Itu adalah beberapa gangguan yang dialami akibat leukemia pada kucing. Lalu yang kedua ada kerusakan pada penyakit rabies. Rabies ini adalah penyakit yang mematikan ya. Dan nanti semisal ada hewan yang rabies, harus jaga jarak itu karena jika terkena penanganannya cukup sulit. Lalu di sini rabies pada kucing, bahaya ini ada kalimatnya ya sangat bahaya dan mematikan pada kucing maupun hewan lainnya. Gangguan yang terjadi itu sistem saraf, perubahan perilaku, gangguan pencernaan, paralisis, dan yang paling parah ini kematian. Yang ketiga itu kerusakan pada kucing yang diakibatkan oleh cacing jantung. Nah, di sini sendiri kerusakannya itu jantung dan pembuluh darah ya akibat cacing jantung. Kalau kerusakannya pada hati nanti cacingnya jadi cacing hati. Oke, yang kedua gangguan yang dialami itu gangguan pernapasan, lalu ada kelelahan dan kelemahan, lalu gangguan organ lainnya, serta risiko kegagalan jantung. Ada juga kerusakan pada penyakit 4 itu hipertiroidisme, gangguan yang dialami itu gangguan metabolisme, jantung, sistem saraf, dan masih banyak lainnya. Di sini penyakit lahir yaitu diabetes. Diabetes membuat gangguan pada kucing itu di metabolismenya, lalu mengalami penyakit jantung juga bisa jadi ya, gangguan penglihatan juga, dan infeksi berulang. Ada juga ini neuropati diabetes. Di sini ada kode aplikasinya yang saya buat menggunakan bahasa Python. Karena ada ketentuan boleh menggunakan bahasa lain, jadi saya menggunakan bahasa Python. Di sini ada import, from, dan data-data lainnya sekitar ada 230 kalau nggak salah. Eh, Oh, 38, 238 yang memiliki tampilan seperti pada di bawah ini. Di sini tampilan awal aplikasi ya. Ini sebelum diubah-ubah, masih tampilan awal muncul.
Lalu di sini ada judulnya Sistem Pakar Diagnosa Penyakit pada Kucing, dibuat oleh saya sendiri. Ada teks pilih gejala pada hewan peliharaan Anda, nanti bisa dipilih di sini. Batas minimumnya tidak ada dan batas maksimumnya juga tidak ada. Bisa dipilih semua, bisa tidak, atau beberapa saja. Lalu apabila tampilan diagnosanya ditekan nanti akan berubah warna dan menghasilkan tampilan seperti ini. Tampilan hasil diagnosa pada setiap penyakit yang tadi. Karena di sini saya menggunakan kode yang apabila terdapat gejala pada penyakitnya nanti akan dipanggil. Jadi di sini setiap gejalanya ternyata kepanggil semua ya. Jadi penyakitnya muncul semua. Lalu ada rekomendasi obat, vitamin, vaksinasi, dan lain-lain. Mungkin lebih jelasnya kita langsung praktekin aja pada kode yang saya buat. Oke, di sini ada kodenya yang tadi sudah saya jelaskan sekitar 238. Nah, ini 238 ya, terakhir. Kita jalankan. Oke, seperti ini tampilannya berwarna pink. Karena saya suka warna ini, kalau di sini ada judul, nama saya, NIM saya, dan teks. Lalu di sini ada gejala-gejala bebas untuk memilihnya, mau dipilih semua bisa. Nanti jika ditekan akan menampilkan centang seperti ini ya. Lalu jika tidak dipilih juga tidak apa-apa, tetap dapat melakukan diagnosis pada penyakit yang sesuai karena tidak memiliki gejala. Sekarang kita coba mungkin satu gejala saja ya, yaitu mata merah. Mata merah di sini ada pada diabetes dan tidak ada pada lainnya. Nanti berarti kalau didiagnosa akan muncul penyakit itu penyakit diabetes saja dan obat yang dianjurkan itu insulin dan glifisid. Kita coba ya. Nah, seperti yang saya jelaskan barusan, ini hasilnya. Namun apabila saya menggunakan gejala yang ada pada setiap ini, contoh di sini ada demam, demam berdua ya, leukemia dan rabies. Lalu lainnya saya acak-acak, yang dijamin keluar pasti nanti ada leukemia dan rabies. Karena ini gejala yang ada pada penyakit tersebut. Nah, ada leukemia dan rabies. Oh, ternyata demam ada pada setiap penyakit ya. Lalu rekomendasi obat yang dianjurkan itu vitamin, vaksinasi, tenofovir, ralteravir, gemcitabine. Namanya cukup sulit. Nah, ini adalah tampilan dari hasil proyek saya. Cukup simpel. Dan ini adalah kodenya ya, cukup simpel. Hanya 230-an. Untuk penjelasan dari laporan saya cukup segini. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.